Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Jadi kalimat syahadat yang kita lafalkan berkali-kali itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu menurut penjelasan di beberapa kitab ini maknanya sangat luas sekali. Mulai dari awal kita ditunjukkan mengenai dilalah dalil-dalil yang menguatkan mengenai dua kalimat syahadat itu. Yang kedua, kita juga pernah membahas mengenai fadlu tauhid wa ma yukaffiru minal dzunub. Keistimewaan kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu. Yang ketiga, kita pernah membahas mengenai man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, tidak berbuat syirik, itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa, dan seterusnya. Pada malam hari ini kita membahas mengenai maja'a fit tatayyuri. Sebenarnya ini ada di masyarakat, tapi mungkin masyarakat itu tidak terasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dalam bab ini yang dibahas berkaitan dengan masalah tatayyur. Maja'a fit tatayyur, dalam bahasan ini mengenai tatayyur. Apa tatayyur itu? Kitab ini menulis ma'khudun min kalimatit thair. Asal usulnya diambilkan dari kalimat thairun. Thairun itu burung, ya burung yang berterbangan itu. Ya bukan burung lapet mungkin ya. Mengapa kok thairun diambilkan dari kalimat thairun tatayyur tadi? Li'annal Arab yatasya'amuna aw yatafa'aluna bituyur ala tariqatil ma'rufati indahum. Ada tradisi masyarakat Arab jahiliyah itu, kalau dia ingin mengetahui nasibnya itu beruntung atau tidak, ya, bahagia atau tidak, itu dengan cara menerbangkan burung. Apakah kemudian burung itu terbang ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke timur, lalu ada tanda-tanda menurut keyakinan mereka. Oh, ini tanda baik, tanda tidak baik, tanda saya hari ini boleh pergi dan seterusnya, boleh usaha di bidang ini dan seterusnya, macam-macam. Jadi orang menilai bahwa kesuksesan, keberhasilan atau sebaliknya kesialan itu dilihat dari itu tadi, bukan dalam iman kita kepada Allah. Ternyata kalau panjenengan pelajari, tatayyur itu bukan hanya kaitannya dengan burung, benda, barang, kemudian orang, waktu, tempat yang dianggap menyebabkan sial, itulah tatayyur. Makanya tadi saya matur, kira-kira di masyarakat ini ada. Jadi jenengan yang cari itu ada apa enggak? Kalau orang tanya, gak bahaya lah. Jawabannya apa? Ya bahaya mas. Akidahnya yang bahaya.
Dan pikiran tauhid yang model begini ini memang didasarkan pada Al-Quran maupun hadisnya Nabi. Nah, kita ditunjukkan tentang kelemahannya bertatoyur. Wa'lam anna tatayyura yunafi at-tauhid. Jadi tatoyur itu bisa mengurangi dan bisa mengikis iman dan tauhidnya kepada Allah. Sikap bertatoyur kayak begitu itu tadi kan. Nanti ada banyak contoh itu ya. Jadi sikap bertatoyur itu bisa mengurangi kekuatan iman dan tauhidnya kepada Allah. Mengapa? Satu, annal mutatayyir qata'a tawakkulihi 'ala Allah wa i'tamada 'ala orang bertatoyur itu memutus hubungan dan rantai keimanannya kepada Allah, tetapi lebih menekankan atau menisbatkan saksi dan tidak itu kepada selain dari Allah. Jadi al-mutatayyir qata'a tawakkulihi 'ala Allah wa i'tamada 'ala ghairihi. Jadi menyandarkan suksesnya, berhasilnya atau gagalnya bukan dikembalikan kepada Allah, tetapi itu adalah kepada benda, barang atau waktu, tempat dan seterusnya. Coba saya pancing dengan reaksi. Ada reaksi enggak? Kalau ini ada jalan ke sini, jalan dari sini ke sini, tiba-tiba ini ada pertigaan ke sini, di pojok ini ada rumah ngadep ke sini, namanya berarti jenengannya diapalno ngono tok ae. Ayo saya tanya, itu menurut pendapatnya masyarakat beli rumah yang menghadap ke sini tadi menguntungkan atau menyebabkan sial? Sial. Itu pendapatnya masyarakat apa gimana? Apa pendapatnya sampean? Kalau sampean? Zaman dulu maksudnya. Ada begitu itu. Banyaklah yang harus dibahas di masyarakat itu supaya masyarakat itu mengerti mengenai akidah yang benar. Orang awam yang tidak paham dikiranya tauhid itu cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, berpuluh-puluh, beratus-ratus, selesai. Enggak, Mas. Apa artinya lesannya mengatakan la ilaha illallah sambil ngesai jimat? Ada enggak itu? Nah, itu sudah dibahas di sini. Jadi kelemahan bertatoyur tadi qata'a tawakkulihi 'ala Allah wa i'tamada 'ala ghairihi. Jadi memutuskan rantai hubungannya dia dengan Allah, dan orang itu lebih mempercayai benda, barang, waktu, tempat sebagai kelanjutan daripada nasibnya tadi. Yang kedua kelemahannya annahu ta'alaqa bi amrin la haqiqatin lahu. Mendasarkan sesuatu yang tidak menurut realitasnya. Apa hubungannya rezekinya lancar atau tidak dengan dia beli rumah menghadap ke sini tadi? Ada hubungannya enggak, Pak? Enggak ada. Itu namanya ta'alaqa bi amrin la haqiqatin lahu. Dia mendasarkan nasibnya yang tidak menurut ilmu yang sebenarnya. Ada anak muda atau orang setengah tua mau beli rumah, sudah dilihat rumahnya cocok, ventilasinya bagus, akses jalannya baik, konstruksinya dia sudah senang, harganya bisa bersaing, tapi diurungkan. Loh Mas, kenapa nggak jadi? Ternyata rumahnya itu menghadap ke utara, Pak. Lah kenapa? Lahir saya itu kan Jumat Pahing, istri saya itu Rebo Pon. Nggak boleh beli rumah menghadap ke utara itu. Ini pikiran bersih apa pikiran kotor? Kotor. Nah, itu loh Pak yang harus dijelaskan kepada masyarakat itu. Itu apa hubungannya tentang nanti putra putrinya sukses apa tidak, apa
karirnya di masyarakat, rezekinya, kesehatannya dan sebagainya, imannya, akidahnya, sahabat dan teman-temannya itu soleh apa solihah apa bukan, dikaitkan dengan Rebopong dan Jumat Pahing. Wong anak lahir itu tidak bisa milih kok. Jangan dulu milih nggak Bu? Enggak. Sama dengan orang tidak bisa milih ketika lahir siapa bapaknya, siapa ibunya, mau tidak mau ya itu ibumu. Kan begitu ya. Makanya tak menyimpang sedikit, ada cerita seorang profesor cerdas luar biasa, masih muda, non sewu, tapi rupanya nggak ganteng. Dia kepengen besok anaknya itu ganteng, cantik, cerdasnya kayak bapaknya. Masih muda tapi profesor semua, luar biasa pinternya. Cari istri ke sana kemari, ketemu bintang sinetron, bintang film, cantik luar biasa, tapi bodoh. Bagi dia nggak masalah. Pikirannya nanti cantiknya kayak ibunya, cerdasnya kayak bapaknya. Qadarullah, Allah mentakdirkan begitu anaknya lahir, gak gantengnya kayak bapaknya, jeleknya kayak bapaknya, bodohnya kayak ibunya. Nasib ya. Allahu a'lam. Maka itu bahaya. Masya Allah. Nah di dalam kitab ini panjenengan diaturi pernah ada tatoyur yang paling spektakuler. Saya kadang-kadang menyebut pakai istilah yang keren itu modern. Ini tatoyur nasional itu. Dilakukan oleh siapa? Kata surat Al-Imran, surat Al-A'raf ayat 190 dan ayat 130 ya ayat Al-A'raf 130 dan 131. Ini tatoyur berkaitan dengan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Coba saya tanya, ceritanya Fir'aun itu kan macam-macam ya, variasi di Quran ya. Yang kita petik surat Al-A'raf ayat 130 dan 31 itu berkaitan dengan tatoyur, Fir'aun yang melakukan tatoyur. Jadi Nabi Musa itu mulai kecil sudah dihanyutkan sama ibunya dengan harapan supaya tidak dibunuh oleh siapa? Qadarullah, yang nemu siapa? Bu Fir'aun ya. Isinya Fir'aun kan Bu Fir'aun ya. Dipelihara di istana kerajaan itu, maka Nabi Musa itu menjadi nabi yang secara fisik itu sangat kuat. Memukul seorang aja bisa sampai apa? Ya tentu saja anak raja beda sama anak rakyat itu. Makanya itu. Wes dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya Nabi Musa ketika sudah besar disuruh mendakwai bapak angkatnya tadi Fir'aun. Alih-alih menerima, enggak, malah Nabi Musa mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Disitulah kemudian Allah bersikap. Nah ini ada ilmu yang beda lagi nanti Pak ya, tak selipkan ya. Saya ulangi, Nabi Musa ini orang yang digadang-gadang sama Allah mau dikirim untuk membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Raja Fir'aun yang dolim, disuruh mendakwai bapak angkatnya, tapi bukan diterima Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, tapi justru malah dikejar-kejar, mau diapakan? Dibunuh. Ya, tapi ini Fir'aun Mesir ya. Bukan Fir'aun Jawa, tidak ada Fir'aun Jawa itu. Tapi kemudian inilah, maka orang baik itu dapat perlindungan dari Allah, maka jadilah orang baik seperti Nabi Musa ini ya. Orang biasa juga bisa. Kita sudah pernah bahas di bab 15 itu ya. Yang balas itu Allah itu. Tapi karena upayanya Fir'aun itu mau menangkap Nabi Musa tadi, ternyata Allah bersikap lain, negaranya Fir'aun itu dihukum sama Allah akibat dari kesalahannya siapa? Fir'aun. Tapi yang dihukum bukan Fir'aunnya saja, Fir'aun dan rakyatnya dan kaumnya.
Saya menerangkan kayak begini, ini ada jamaah yang tanya, Ustadz kalau begitu kita harus cari pemimpin yang baik. Jawabannya apa? Sampai di situ aja. Iya. Karena perilakunya pemimpin itu kalau tidak baik dan tidak benar, ada kalanya negara itu dihukum sama Allah. Ini contohnya. Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-A'raf ayat 130. Monggo. Dan sesungguhnya kamu telah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Itu terjemahan Departemen Agama. Fir'aun dan kaumnya, negaranya itu dihukum sama Allah. Mengapa kalau sampai dihukum sama Allah? Dengan cara apa Allah menghukum negaranya Fir'aun tadi? Monggo. Dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang. Terus? Dan kekurangan buah-buahan. Ya. Mereka mengambil belajar. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin minat thamarat la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan cara mendatangkan musim kemarau berkepanjangan tidak ada hujan. Akibatnya karena waktu masih sangat tradisional, maka produksi pertaniannya tidak menghasilkan cukup bagus. Tidak bisa, kalau pakai bahasa sekarang, tidak bisa ekspor, tapi apa? Impor, terus impor. Padahal kata Fir'aun dulu awal-awal katanya nggak boleh impor, kan begitu ya? Jangan nek dijak ngomong kok seneng kayak gitu. Ya. Itu sudah menurut nalar yang sehat sudah bisa dipahami. Produksi pertanian tidak menghasilkan yang optimal, maka tidak bisa mengekspor, sehingga tidak menghasilkan yang cukup bagus. Impor saja malah duitnya itu menjadi cadangannya habis. Kalau pakai bahasa sekarang begitu. Tetapi Fir'aun jangankan kemudian mengevaluasi kebijakannya, enggak, justru yang disalahkan Musa. Padahal maunya Allah la'allahum yadhakkarun, supaya mereka bisa mengambil apa? Pelajaran. Kenapa kok begini? Negara kok gaduh, tidak karu-karuan itu. Ya. Rumput sudah enak-enak bergoyang kok tidak macam-macam. Misalkan begitu ya. Ya. Gaduh, tidak karu-karuan. Kata Allah, la'allahum yadhakkarun, supaya mengambil pelajaran, diberi hukum itu, diberi hukuman. Dari situ panjenengan dan saya tidak menutup kemungkinan ada satu negara yang diporak-porandakan oleh Allah karena pemimpin kebijakannya yang salah. Benar Pak? Mohon maaf, ini murni ngaji, bukan terpengaruh pikiran-pikiran yang berbau masa kini. Tapi pikirannya Fir'aun salah. Negaranya kacau, ada musim kemarau berkepanjangan, tidak ada hujan. Jadi yang disalahkan Musa. Apa hubungannya? Dalam bentuk bagaimana dia menyalahkan Musa? Monggo. Yang 131. Kemudian apabila datang pada mereka kemakmuran, Fa idza ja'atuhumul hasanatu, kalau negaranya itu ada kemakmuran, produksi pertaniannya melimpah, ekspornya melebihi target, begitu ya, impornya bisa ditekan, ya, rakyatnya sejahtera, kemudian ya income per kapitanya naik terus, ya, produksi pertumbuhan macam-macam lah. Kalau negaranya begitu, kata Fir'aun, kalau ada kebaikan, ada kemakmuran, ada stabilitas, bidang ini, bidang itu dan sebagainya, apa omongannya Fir'aun? mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Nah, ini adalah hasil kerja kami. Kata siapa? Cuma di situ disebut ini usaha kami. Sama nggak usaha sama kerja tadi? Sama. Nanti panjenengan ketemu bab 31, pikiran kayak begini tidak boleh dalam tauhid itu. Namanya ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Orang yang begitu itu orang yang mengingkari nikmat Allah, menisbatkan nikmat Allah itu kepada selain daripada Allah. Nah, kasih contoh. Ada anak sukses berusaha yang sekian tahun bisa beli ini, beli itu, beli ini, sukses.
yang benar menurut pikiran tauhid, apakah anak ini dimudahkan Allah mencari rezekinya Allah, atau karena anak ini karena pinter cari duit? Kalau tauhid yang mana? Dimudahkan rezekinya Allah. Kalau menurut masyarakat, pinter cari. Kalau menurut sampean, yang apa, yang B sampean itu? Nah, dijawab A itu terpengaruh omongan saya tadi apa mulai kemarin-kemarin? Loh serius itu Pak. Nanti bab 32 itu ada begitu. Karena tidak ada jaminan anak yang pinter itu dari sisi sekolahnya, intelektualnya pasti anak itu kaya. Nggak ada jaminan. Nah ini Fir'aun yang ngomong ketika sukses negaranya itu yang diakui dirinya sendiri. Kenapa tidak Allah? Nah begitu. Nah kita tidak boleh meniru perilaku yang kayak begitu. Sudah 2 kali apa 3 kali di tempat ini saya ngomong itu. Nabi siapa yang kaya raya itu Pak? Sulaiman. Tapi ketika ditanya apa jawabannya? Hadza min fadli Rabb. Ini anugerahnya Allah. Bukan dirinya yang diakui Allah Mas. Loh tapi saya main kapal? Iya tapi banyak orang pekerja kayak saya nggak bisa sukses. Nah kan begitu ya mestinya. Beda sama Pak Korun. Pak Korun itu gerombolannya siapa? Koncone Fir'aun. Kaya raya Pak. Ditanya Pak Korun kok bisa kaya? Jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena kepintaran saya. Kodong nggak sama Fir'aun tadi? Wong itu gengnya itu. Ya. Ah di situ loh. Lah orang sekarang itu mazhabnya itu mazhab Nabi Sulaiman apa mazhabnya Korun tadi? Makanya gak barokah itu. Ya. Jadi kalau ada kebaikan, kemakmuran yang Allah berikan satu negara teritorial itu tadi, maka Fir'aun mengatakan apa tadi? Fa idza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ini prestasi saya. Bahasa Qur'annya bisa beda-beda. Ini hasil usaha saya. Bukan lagi anugerahnya siapa? Allah. Sebaliknya, ini tatayurnya Pak. Kalau kemudian gagal, macam-macam tadi, ada masalah, ada ujian yang Allah timpakan tadi. Lanjut terjemahnya. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, Ya. mereka lemparkan kesialan itu kepada Musa. Ya. Bersertanya. Baik itu sih belum sayyi'atun, kalau ada musibah, ada bencana, ada yang di masyarakat itu gaduh, ya, yatoyaru. Yang diambil kalimat yatoyaru. Itu terjemahkan mereka melemparkan sebab sial itu kepada siapa? Musa. Jadi negara ini kacau gara-gara Musa. Jadi yang dikambing hitamkan siapa? Itu tatoyur. Kalau jenengan tarik di sekarang zaman modern, itu bisa macam-macam pikirannya orang itu. Kenapa Pak? Daerah ini kok begini, negara ini? Dulu pelantikannya itu keliru di Noe. Mestinya Senen Pahing. Mohon maaf ini bukan siapa-siapa dan bukan di negara mana-mana. Ada presiden yang dipilih oleh rakyat, sudah dinyatakan menang di satu negara, tapi belum dilantik. Namanya presiden yang sudah dinyatakan menang tapi belum ada pelantikan presiden, kemana-mana ditanya sama wartawan. Pak Presiden, kapan dilantik Pak Presiden? Itu kalau pakai bahasa Indonesia begitu pertanyaannya. Apa jawabnya presiden? Kamu kok nanya-nanya saja itu. Mbok sabar. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Tanya terus, namanya wartawan kan tanya terus. Iya Pak, kapan Pak? Kan sudah menang. Nanti kan diumumkan toh.
Terus itu bahasa Indonesia begitu terjemahnya. Senen Pahing. Presiden ngomong Senen Pahing. Nggak tahu ini negara Ukraina apa mana itu. Ya. Itu betul. Saya pernah mendengarkan begitu. Senen Pahing itu kuat. Nah sekarang saya tanya panjenengan, andai kata presiden di satu negara antabaranta itu tadi minta dilantik pada hari Senin Pahing karena dia itu merasa kuat, lalu dilantik betul pada hari Senin Pahing, lalu negara itu tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada gaduh dan sebagainya. Kira-kira keyakinannya presiden terhadap klinik itu semakin kuat apa semakin melemah? Kuat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang bernilai besar itu pertimbangannya bukan akal sehat, tapi bisa pertimbangannya siapa? Dukun. Betul loh? Nah, kalau itu yang terjadi, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Primitif. Ya, cuma tidak saya lanjutkan ya. Makanya saya jangan mau dipimpin oleh pemimpin yang berpikiran apa? Primitif. Itu tadi Pak, yang saya sering sebut ini tatoyur nasional. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Ternyata di dalam hadis diterangkan berkaitan dengan tatoyur itu. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5757 dan Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 2220. Di sini sudah ditulis, sudah diteliti. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wa zada Muslim wala nau'a wala hul. Di situ ada banyak keterangan Pak yang harus ditepis oleh keyakinan kita, oleh iman kita. Tidak boleh ada di antara umat yang beriman. Pertama, tidak ada apa? Monggo. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, tiada adwa, bentar, kalam. Satu adwa. Tradisi masyarakat jahiliyah tidak ada penularan penyakit. Tapi ada nggak dalam Islam itu ilmu yang berkaitan dengan penyakit itu bisa menular? Ada apa tidak ada? Ya kemarin itu ada kan? Iya. Nah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit itu dari lingkungan kita Pak ya. Bukan itu bahasan kita. Yang kedua, tidak ada apa lagi kata Nabi? Tiara, tatayur. Nanti dalam pembahasan yang berbeda, tatayur itu bukan kaitannya dengan orang seperti Nabi Musa tadi, atau kaitannya dengan burung, bukan. Tapi kaitannya dengan apa? Bulan. Saya tanya panjenengan, sebentar lagi tanggal 19 besok itu berganti nggak bulan Komariah? Menjadi bulan apa? Muharram. Bahasa Jawanya Syura. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi yang ikut ngaji tidak boleh berbeda pendapat. Apa ada pemikiran di kalangan masyarakat Jawa bahwa bulan Syura itu bukan bulan yang penuh dengan sial? Ada Pak? Itu pikiran tauhid apa pikiran klenik? Klenik. Kalau diyakini maka itu bagian dari tatayur. Ternyata saya baca dalam kitab ini, tradisi seperti itu bukan hanya di masyarakat kita. Al-Arab qoblal Islam itu juga terjadi begitu. Orang Arab sebelum Islam itu pernah ada keyakinan seperti itu. Tapi bukan bulan Syura, tapi bulan apa? Syawal. Jadi keyakinan mereka bulan Syawal itu adalah bulan yang penuh sial. Orang mau punya hajat tidak mau, mendirikan rumah juga tidak mau, memulai usaha juga tidak mau, karena bulannya dianggap penuh dengan apa? Sial. Tapi justru Nabi menikah dengan istrinya di bulan itu. Dan istrinya bilang, siapa yang mengatakan bulan Syawal bulan yang tidak baik? Saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal dan saya bahagia sebagai istrinya Rasulullah. Siapa wanita yang lebih mulia, lebih bahagia dibandingkan saya di dunia?
Pertanyaannya, istrinya Rasulullah yang siapa itu? Kalau istrinya sampean sudah jelas masih cidok soalnya kan. Istrinya Rasulullah yang mana? Jawabannya Aisyah. Maka dalam hadis banyak itu diriwayatkan an Aisyata banyak sekali. Ada nggak wanita di dunia mulai ada wanita sampai akhir zaman lebih bahagia dibandingkan Aisyah? Ya, nggak ada. Siapa yang dibandingkan dengan Aisyah? Syahro ini lah. Tidak ada. Tidak ada. Di situ, ya. Maka pikiran-pikiran kotor tadi harus sudah dihilangkan bagi orang yang bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan syahadat. Salah satunya tidak boleh bertatoyur. Berikutnya wala tiyarata, kemudian wala hama. Coba minta tolong dibaca keterangannya. Hama itu apa menurut kitab itu bahasa Indonesianya? Enggak, di bawah hama saja, hama. Ada di bawahnya mungkin. Hama itu la adwa wala tiyarata wala hamata. Hama itu apa? Ada di yang besar-besar itu. Hama itu burung hantu. Burung apa, Pak? Ya. Burung hantu yang dianggap apa? Membawa sial. Ya. Di bawahnya itu mungkin ya. Keterangan. Iya. Iya. Apa bahasa Indonesianya? Keterangan. Orang yang merasa bernasib sial dengan melihatnya. Nah, melihat burung hantu. Pertanyaan saya, di tradisi masyarakat kita ada nggak begitu? Apa bahasa Jawanya burung hantu itu? Mano? Sales. Ketika kemarin ada orang wafat di daerah itu, di RT itu, di desa itu, kemudian sekarang kok ada burung hantu berkeliaran di situ, pikirannya jelek apa baik? Sopo mane, kan begitu kan? Itu loh yang nggak boleh sama Nabi. Ternyata zaman dulu itu tidak ada begitu. Nggak ada hubungannya antara burung hantu itu dengan kesialannya seseorang itu. Namanya burung hantu itu cari makannya siang apa malam? Ketika matahari sudah petang, matahari sudah terbenam, berarti hari sudah mulai malam. Itu. Lah kok dianggap ada kesialan dari situ? Tidak. Yang berikutnya wala safar, monggo. Safar. Apa safar itu, Pak? Bulan kedua dalam tahun. Coba jenengan hitung. Bulan yang pertama apa? Bulan yang kedua safar, terus biasanya enggak awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu baru sampai itu yang dihafali kan Syura, Safar, Mulut, Batu Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwa, Poso, Syawal, Bu, mohon maaf. Ini oleh Rasulullah sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun sekian yang lalu sudah tidak boleh meyakini bulan Safar itu dianggap sebagai bulan yang penuh dengan apa? Sial. Sayup-sayup setiap tahun kita dengarkan nggak di Rebo yang terakhir di bulan Safar itu namanya? Ada begitu? Itu sudah tidak boleh sama Nabi, nggak ada begitu. Orang mau berdoa, orang mau berinfak, orang mau dijauhkan dari musibah dan bencana, itu sepanjang masa berdoanya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengolok-olok ya. Tahun yang lalu, saya catat itu tanggal berapa itu ya. Ketika mau pada hari Rabu yang terakhir, Selasa sore itu ya. Besoknya kan Rabu berarti Pak ya.
Itu di masjid yang agak jauh dari rumah saya, tapi saya dengarkan ada pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti malam habis maghrib mohon berkumpul di masjid karena besok itu ada Rebu puasa. Rebu terakhir di bulan apa? Syawal. Pada saat itu Allah menurunkan bencana musibah banyak sekali, maka kita disuruh apa? Berdoa. Kalau berdoanya tidak mengenal waktu nggak Pak ya? Kapan saja kan boleh kan? Tapi meyakini Rebu terakhir di bulan Syawal itu adalah sebuah kesyirikan, tidak boleh. Saya dengarkan terus habis maghrib sampai isya itu, ternyata di masjid itu doanya dengan doa yang lantang sekali. Saya pernah ngomong di sini entah 3 kali atau 4 kali. Justru yang dimintai tolong itu bukan Allah, tapi siapa? Nabi, supaya Nabi itu menghilangkan musibah dan bencana itu, bukan lagi Allah. Bahasanya gimana? Masih ingat? Kalau tidak pakai dinadakan itu doanya, itu bahasanya bisa as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah maksimal, sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Yang dimintai tolong tadi siapa? Ini saya nggak memfitnah, saya juga punya buku yang menjelaskan itu tadi, minta tolongnya ke Nabi, dan saya mendengarkan sendiri. Oleh tauhid nggak boleh. Rasulullah sudah tidak bisa dimintai pertolongan, dan menyalahi Al-Quran yang sering dengan baca iyaka wa iyaka, bahasa Indonesianya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta apa? Dan itu dilafalkan orang sak masjid. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad khilati adrikni ya Rasulullah. Halo? Acara itu penuh dengan ketidakbaikan menurut pandangan apa? Tauhid. Ya kalau mereka tidak tahu ya tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu. Ya. Maka Nabi sudah menepis pikiran kotor dan anggapan yang tatoyur tadi. Bisa benda, bisa barang, bisa ini macam-macam. Tapi namanya tatoyur zaman Nabi itu sudah mendarah daging, sehingga para sahabat mengatakan wa ma minna ya Rasulullah. Siapa di antara kita itu Nabi yang bisa menghindarkan diri dari sifat dan sikap tatoyur? Jawabannya Nabi apa? Yudhibuhu bitawakkul. Caranya Mas gampang, menghilangkan itu dengan tawakal sama Allah. Wabil khusus di sini ada doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Ya kadang-kadang masyarakat itu tidak doa, tidak hadis-hadis yang dibaca oleh, yang diterangkan oleh Nabi, tapi karangannya orang itu lebih diyakini. Ya. Apa doanya? Di situ ada. Saya bacanya salah satunya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Jadi kalau orang tertarik, ada kemungkinan ditarik-tarik untuk berbuat tatoyur, ini doanya untuk menghilangkan, menetralisir pikiran yang kotor itu tadi. Apa bahasa Indonesianya? Ya Allah, ya yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Terus ya yang dapat menolak keburukan selain Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Monggo. Dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah sekarang kalau orang bertatoyur lalu diteruskan, itu termasuk bagian syirik apa bukan? Man radhat tiaratu an hajatihi faqad asyrak.
Siapa yang mengurungkan niatnya tidak jadi berbuat ini, berbuat itu, beli ini, beli itu, melakukan tindakan ini, tindakan itu karena faktor tatoyur. Mas, kok tidak jadi beli rumah? Uangnya katut Pak. Tatoyur apa bukan? Bukan. Tapi kata hadis, man raddadhu tiyaratu an hajatihi faqad asyraf. Siapa yang mengurungkan tidak jadi berbuat sesuatu karena faktor tatoyur, orang itu sudah termasuk perbuatan apa? Mas, kok tidak jadi rumah? Beli rumah kenapa? Menghadap ke utara ya Pak. Saya sudah tanya sana sini, tidak boleh karena saya itu lahirnya hari apa tadi Pak? Kong sampai ngawur ya, gak apa-apa, aku yang ngawur kok tadi itu ya. Itu tidak boleh. Ini loh bimbingan tauhid itu sampai di situ macam-macamnya variasinya. Ya. Lalu ada doa lain yang diajarkan oleh Nabi, yaitu apa doanya? Ya. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Jadi ada dua. Karena begitu kuatnya mendarah daging zaman jahiliyah tentang tatoyur itu, lalu Nabi memberikan panduan supaya menetralisir tidak masuk dalam pikiran tatoyur, disuruh berdoa saja. Yang kedua doanya, Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Terus, tiada kesialan kecuali kesialan. Iya, Allah punya kewenangan mutlak. Kemarin hari Jumat itu sebelum ngaji di Masjid Ad-Da'wah di Rewin, maghrib sampai isya. Setelah sholat maghrib itu ada jenazah yang disolati di situ. Lalu diumumkan oleh takmirnya, mari kita mensolati jenazah saudara kita. Ternyata diumumkan apa? Namanya siapa gitu saya lupa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya. Usianya baru 34. Saya tanya, katanya jatuh di kamar mandi, lalu dirawat di rumah sakit 2 hari. Allah mentakdirkan wafat. Apa hubungannya dengan ini? Jadi kalau ada orang kena musibah dan bencana, bukan karena faktor di luar Allah itu tadi. Dalam iman kita, ya sudah, Allah menentukan mulai dari lahir usianya cuma berapa? 3. Sudah, qaddar Allah. Jangan ada keyakinan, oh makanya bolak-balik sial wong omahe ngadep ngetan. Nah itu tidak boleh. Maka oleh Nabi disuruh berdoa, la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Dan inilah Allahumma la khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Tidak ada kesialan kecuali dari Engkau. Sukses tidak berhasil, ini semuanya harus dikembalikan kepada Allah dalam konteks iman kita. Nanti bab 60 itu masih membahas mengenai takdir, itu saya rasa supaya kita memahami itu ya. Karena takdir Allah itu adalah sirrun maktum, itu sesuatu yang rahasia. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Jadi bukan karena faktor-faktor yang kita lihat di masyarakat itu. Wallahu a'lam. Saya boleh setengah menit boleh? Ini bukan siapa-siapa Pak ya, dan bukan di negara mana-mana. Dulu ada orang beli mobil harganya 1,3 M. Mahal enggak? Enggak. Mahal pol. Terus mobil itu sebelum dipakai sama orangnya didusi. Kadek mandinya itu malam hari, mendatangkan si A si B, katanya dukun. Dalam tradisi masyarakat Jawa, mobil itu diapakan? Diruat untuk menghilangkan sial. Ada nggak begitu di masyarakat Pak? Ada. Cuma saya nggak tanya. Saya pernah ikut apa enggak itu ya? Ketika di malam hari mobil itu diruat dengan macam-macam itu, pikirannya begitu. Tiba-tiba setelah itu 13 jam setelah diruat, mobil itu nabrak tebing.
Kalau itu pikiran tauhid, bisa begini, oh diingatkan sama Allah bahwa perbuatan itu tidak boleh. Benar nggak Pak? Itu kalau pikiran tauhid. Kalau pikiran klinik, untung diruat. Misalnya enggak ya sak wonge mati. Nah. Untung motor itu. Di situ tambah keliru 2 kali kan. Allah. Ini ditulis di Quran Pak ada. Ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang punya mobil tadi Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.